Hai, selamat pagi semuanya. Oke, bentar ya. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Bisa mendengarkan suara saya ya? Saya tunggu responsnya di chat. Oke ya. Nah, teman-teman semua, perkenalkan ya. Terima kasih pada MC kita pagi hari ini itu Julia ya. Perkenalkan nama saya Shirley. Ya, saya yang akan membawakan sesi mengenai skincare pada pagi hari ini. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman semua ya, kalau yang udah kenal halo, kalau yang belum kenal perkenalkan nama saya Shirley ya. Em, Umur saya 42 tahun ya, umur saya 42 tahun. Mungkin kalau teman-teman mau lihat ya, bisa jelas suaranya? Suara saya jelas kan? Coba semuanya. Saya tunggu responsnya di chat ya. Suara saya jelas kan ya? Loud and clear. Oke, thank you. Oke ya, thank you semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Shirley ya. Sebelum di New Skin, memang latar belakang saya adalah seorang konsultan keuangan. Sebelum akhirnya saya fokus sebagai konsultan wellness ya, konsultan wellness. Lalu kemudian saya di sini pengalamannya udah 12 tahun ya. Nah, kalau ditanya gitu ya. Kebetulan ini kita sedikit cerita dulu ya. Kebetulan sambil saya lihat timing saya ini karena waktu saya terbatas ya. Jadi kebetulan oke. Kebetulan saya ini baru balik dari Bandung. Jadi hari Rabu itu saya ke Bandung, hari Kamis itu saya balik, semalam saya balik ya, semalam saya balik. Nah, terus kemudian di Bandung tuh ada yang lucu. Jadi kebetulan di Bandung itu kan untuk acara ultah teman. Nah, jadi ketemu teman-teman lama nih yang udah lama nggak ketemu saya. Terus dia bilang, oh Shirley ya gitu ya. Shirley ya, ada nih yang udah nggak ketemu saya 10 tahun. Oh Shirley ya, iya apa kabar nanya-nanya. Shirley sekarang di mana? Ditanya gitu ya. Jadi saya langsung bilang, aku masih di New Skin loh Mbak gitu ya. Nah kebetulan Mbaknya ini suka ke SKK Migas. Jadi kalau yang tahu kantor New Skin di Jakarta itu di lantai 10, lantai 9-nya SKK Migas. Oh iya, iya. Dia bilang, kalau aku suka ke SKK Migas, lantai 10 itu New Skin. Dia bilang, iya. Tahu nggak teman-teman, itu saya baru ketemu dia ya. Lalu tahu nggak 1 jam kemudian yang dia tanyain ke saya apa? Shirley, kamu itu pakai New Skin ya? Dia bilang kayak gitu. Terus saya langsung ketawa. Kenapa? Karena memang hari itu muka saya kinclong. Jadi dia langsung bilang, Shirley, kamu itu pakai New Skin? Ya iya dong Mbak, aku kan di New Skin, aku pasti pakai New Skin. Terus dia langsung bilang gini, emang dipaksa untuk pakai New Skin? Terus saya langsung bilangin, oh enggak, emang saya memilih untuk pakai New Skin. Ya, kenapa? Ya saya langsung bilang, saya cuma bilang, enggak, emang saya memilih untuk pakai New Skin. Terus dia langsung liatin saya loh. Sherry, produk New Skin yang baru lagi itu apa? Yang akan datang itu apa? Terus saya ketawa ya. Saya percaya sih, kenapa? Karena pasti dia ngelihat perubahan. Kenapa saya setelah 10 tahun nggak ketemu, mukanya sama dan bahkan lebih kinclong ya. Nah, untuk pagi hari ini pun teman-teman kalau misalnya lihat saya ya, kalau teman-teman bisa lihat saya, ini saya tidak menggunakan filter di Zoom. Ini saya nggak pakai filter di Zoom dan muka saya bare face. Jadi saya ini nggak pakai apa-apa. Ya, saya nggak pakai apa-apa untuk saya bisa membawakan sesi ini kepada teman-teman semua. Ya, nah, kalau teman-teman penasaran ya kenapa orang bilang, oh kok muka kamu nggak berubah? Emang teman-teman pengen tahu nggak muka saya sebelum pakai New Skin itu seperti apa? Jadi saya kasih ya, muka saya sebelum pakai New Skin ini seperti ini. Nah, ya, ting. Nah, ini saya ya. Ini saya tahun 2008. Jadi mungkin saya nggak usah kasih foto after, teman-teman lihat aja saya di layar ya. Maka teman-teman lihat saya di layar, muka saya itu sebenarnya perubahannya seperti apa. Lalu kalau orang nanya, emang kalau pakai New Skin bisa awet muda? Teman-teman tinggal lihat ya. Yang ada di layar teman-teman ini foto saya tahun 2008, ya 2008. Ini saya sekarang tahun 2024. Kalau teman-teman mau lihat, ya langsung aja compare ya, compare. Ya, lebih awet muda apa enggak? Ya, lebih awet muda apa enggak? Nomor satu itu. Terus habis itu, kalau orang nanya, kenapa sih mau pakai New Skin ya? Kalau orang nanya kenapa mau pakai New Skin? Kalau buat saya, kenapa saya mau pakai New Skin? Yang pertama, New Skin sebagai perusahaan ya, New Skin itu bukan perusahaan baru loh. Ya meskipun orang bilang udah denger atau apa, New Skin itu bukan perusahaan baru loh. New Skin itu udah 40 tahun di dunia skincare. New Skin itu udah 40 tahun di dunia skincare ya. Kemudian New Skin itu salah satu filosofi yang bikin saya kenapa selalu pakai New Skin itu adalah
filosofi bahwa Nu Skin itu selalu menggunakan kandungan yang alami, tidak menggunakan kandungan yang berbahaya. Itu sih yang paling penting buat saya, ya. Karena semua orang bisa klaim mereka punya produk bagus, tapi ada nggak perusahaan yang berani klaim bahwa kandungan bahannya itu kandungan bahan yang alami, kemudian bisa dibuktikan secara sains, ya, lalu kemudian aman. Itu sih 3 faktor yang menurut saya itu penting. Lalu kemudian Nu Skin sejak tahun 2009 dia mengeluarkan teknologi anti aging yang namanya ageLOC. Ya, jadi sebelumnya mungkin dia masih skincare, ngomongnya itu kandungannya all of the good, none of the bad, ya. Tapi sejak tahun 2009 mereka mengeluarkan sebuah brand anti aging yang namanya ageLOC, ya, di mana mereka mengukuhkan diri lagi nggak cuma sebagai perusahaan skincare tapi sebagai perusahaan anti aging. Nah, saya salah satu testimoninya, ya teman-teman. Kalau lihat 2008 saya seperti yang ada di layar teman-teman, hari ini saya seperti ini testimoni terakhir saya tahun 2024, ya. Secara perubahan luar biasa, ya. Nah, kemudian teman-teman kalau tanya saya pakai produk apa aja, saya pakai semua produk Nu Skin, ya. Saya pakai semua produk Nu Skin. Beauty gadgetnya saya setiap hari pakai LumiSpa, seminggu 2 kali Galvanic Spa, setiap hari ageLOC Boost, lalu dipakai dengan skincare yang lainnya, moisturizer dan lain-lainnya. Semua saya pakainya Nu Skin. Pernah nggak sih coba beli brand lain, ya? Jadi teman-teman ini saya cerita, ya. Memang yang namanya retinol itu kan hari ini kita bawain sesi retinol, cuma sesi saya pagi hari ini nggak terlalu formal, ya. Teman-teman boleh interaksi loh di chat, ya, boleh interaksi di chat, ya. Teman-teman pernah nggak tanya saya, ya? Saya itu, ya, kalau di IG saya itu follow-nya itu pasti memang di dunia skincare dan anti aging. Jadi teman-teman nanya, ya, saya tuh follow reels-nya yang soal skincare, saya follow reels-nya itu yang bahas soal botox, saya follow reels-nya itu yang soal oplas. Kenapa? Bukan karena saya pengen melakukan hal itu, ya, bukan karena saya pengen melakukan hal itu, tapi karena saya pengen tahu ada terobosan apa aja sih di dunia anti aging. Itu penting loh, ya, kalau buat saya itu penting karena kenapa? Untuk saya itu juga bisa tahu gitu loh industri saya, tempat saya berpijak ini dengan di luar sana itu seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di layar ya, nih saya ada item-item ya, karena Vitro background saya itu belakangnya itu ada si retinol, jadi kadang-kadang suka tumpang tindih, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang paling penting konten yang saya bawakan hari ini, ya. Kenapa? Karena ya hari ini, ya teman-teman, ya, kalau zaman dulu orang tuh bilang, oh, usia 50 tahun baru facelift, ya. Zaman zaman saya usia 20-an tahun tuh ya orang dengar istilahnya facelift, ya. Jadi waktu saya umur 20-an tahun, saya dengar orang ngomong facelift, tapi orang ngomong facelift itu waktu mereka itu umur 50-an. 50-60 mereka baru bilang soal facelift, ya. Tapi tahun ini waktu saya umur 40, orang-orang yang di usia 20-an tahun itu mereka ngomongnya udah botox filler, ya, botox filler oplas. Bahkan nggak banyak anak-anak umur 20-an itu yang nggak segan-segan untuk melakukan yang namanya botox filler ataupun oplas. Kalau punya duit langsung aja oplas. Karena kan instan, ya, instan, ya. Jadi orang ngomongnya instan tanpa mempertimbangkan lagi efek sampingnya itu apa dan jangka panjangnya seperti apa. Ya, padahal sayang ya yang namanya kulit usia 20-an itu kalau dirawat itu pasti tuanya itu masih cakep. Pasti, ya, pasti. Nah, ini menunjukkan apa, teman-teman? Ini menunjukkan bahwa emang yang namanya peluang pasar di dunia anti aging itu nggak akan hilang. Yang ada makin bertambah. Terus waktu kita kira kita ngomong anti aging itu sudah uh, basi, ya, enggak, karena ternyata pangsa pasar kita di dunia itu masih kecil, ya, masih kecil banget. Kenapa? Karena zaman now, teman-teman, nggak hanya ngomong cewek lo yang ngomongin soal mau cakep mau awet muda, cowok lebih getol ngomongin soal sehat uh, soal sehat awet muda dibandingkan kita. Tapi mungkin sehat, mungkin orang umur 20-an nggak terlalu pikir, ya, karena mereka pikir kulitnya bisa kinclong, bisa glowing, ya. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit intermezzo, ya, karena di luar sana teman-teman pasti akan ketemu orang yang ngomong soal skincare, ya, ngomong soal botox, filler, anti aging, ya. Bahkan kemarin waktu saya di Bandung itu kan saya sama beberapa teman-teman, ya. Kebetulan yang ulang tahun itu teman saya umurnya 48 tahun, ya, ada yang 48, ada yang 47 gitu, ya. Jadi mereka tuh kalau lihat saya, ya, mungkin nggak mau banyak ngomong, ya, tapi lihat gitu, ya. Terus ada atau nggak yang umur 47 tahun tuh ngomong apa? Yang umur 47 tahun itu baru habis
ini baru habis oplas ya. Tapi dia buka oplas, dia buang kulit, katanya buang kulit di sini dia ngangkat. Habis itu udah habis puluhan juta. Terus dia bilang dia habis 100 juta untuk suntik putih, katanya gitu ya. Untuk suntik putih. Terus dia bilang gini, terus saya bilang, gimana lu tambah putih nggak gitu ya? Enggak, lu lihat kulit gue sama-sama aja gitu ya. 100 juta loh teman-teman. Jadi kalau mau dibilang hari ini mungkin saya langsung sebut aja ya. Mungkin teman-teman yang join Zoom pagi hari ini udah tahu harga retinol berapa ya. Ya aduh nggak ada papanya deh teman-teman untuk suntik putih. Lalu saya pernah posting soal retinol New Skin gitu ya. Saya posting awal-awalnya. Lalu ada customer saya langsung kasih saya produk lain. Ini loh bagus Shirley. Saya cari tahu dong soal produknya gitu ya. Ternyata kenapa bagus kandungannya vitamin C. Aduh saya nggak mau ngomong ya kan saya ini kebetulan customernya tipe sopan ya. Saya nggak mau ngomong, saya mau bilang, aduh vitamin C itu New Skin udah keluarin di 180 face wash dari awal tahun 2000. Jadi New Skin itu memang kalau dari sisi skincare terdepan. Cuman kadang-kadang orang mungkin masih nggak tahu karena kan ini MLM ya. Jadi orang taunya tuh dari mulut ke mulut gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal vitamin C, ya ampun, New Skin udah keluarnya dari 20-30 tahun yang lalu. Ya terus habis itu saya lihat lagi, ya ampun kandungannya tuh Camellia sinensis. Saya langsung bilang, ya ampun ini mah di dalam tigrin. Ya dalam tigrin. Tigrin mah udah ada udah lama gitu ya. Nah, sekarang ya, apa sih yang bikin retinol itu berbeda ya? Kalau di dunia skincare ya, kalau teman-teman ngomongin retinol, itu di luar teman-teman pergi aja ke Sosiola deh, teman-teman pergi aja ke Sosiola. Ya, yang ke Sosiola ya, yang sekarang digandrungi sama anak-anak usia 20-an gitu ya. Mungkin yang namanya retinol ada gitu ya, namanya retinol ada. Semua ya. Bahkan kalau saya ke Olive Young ya, Olive Young di Korea. Kalau saya masuk Olive Young itu, ngomongnya kalau nggak retinol, kolagen. Yang dijual tuh sekarang retinol, kolagen, cica gitu ya, cica balm, cica apa gitu ya. Saya ngomongin retinol aja deh, karena kenapa? Kalau teman-teman buka ya, TikTok soal retinol itu banyak banget reviewnya, ya, banyak banget reviewnya. Kenapa? Karena emang retinol itu diketahui sebagai salah satu standar emas dalam dunia skincare. Jadi orang tuh semua cari yang namanya, orang tuh semua pengen tahu retinol. Bahkan saya sendiri pun penasaran dengan yang namanya retinol dan saya pernah just tip produk retinol dari Korea gitu ya. Tapi habis saya pakai ya saya langsung bilang gini, saya ngerasa masih produk New Skin lebih bagus ya, karena saya nggak ngerasa ada apa-apa. Lalu kalau misalnya orang bilang pakai retinol itu orang bilang bagus, tapi orang suka bilang iritasi, ya iritasi antara retinol yang dia pakai iritasi atau kemudian kalau dia pakai itu merah-merah atau beruntusan, ya beruntusan suka dibilang gitu ya. Nah, terus kemudian ya teman-teman tahu nggak? Habis itu ya kalau misalnya teman-teman baca ya ada yang namanya skincare tuh kandungan yang paling bagus tuh dipadukan sama apa? Oh ternyata retinol itu paling bagus dipadukan dengan peptide. Habis itu ada ntar niacinamide apa digabungkan sama apa gitu ya. Aduh saya langsung mau bilang ya maaf ya kalau New Skin itu yang orang-orang bahas itu New Skin itu udah keluarin. Tapi hari ini saya mau khusus ngebahas soal retinol. Kenapa? Karena waktu saya tahu di luar sana tuh ada retinol, saya bingung ya, New Skin kenapa nggak ada retinol? Ternyata ternyata Chief Scientific Officer-nya bilang ya, memang untuk orang ngomongin retinol tuh gampang. Tapi untuk orang ngomongin efek samping dan keamanannya buat jangka panjang itu nggak gampang. Karena emang butuh penelitian yang continuously untuk tahu apakah ada efek samping yang membahayakan kulit kita atau kesehatan kita. Nah, jadi teman-teman, orang tuh semua tuh pengen cantik, pengen anti age ya, pengen awet muda gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan di dunia zaman now ini orang maunya itu hasilnya itu cepat. Lalu habis itu mau aman lagi ya. Jadi maunya banyak ya, maunya banyak. Jadi waktu saya tahu New Skin akan keluar dengan yang namanya retinolnya New Skin ya, brandnya itu ageLOC True Face Peptide Retinol Complex. Jadi dia ada retinol, dia ada peptide. Nah, waktu saya tahu New Skin akan keluar dengan yang namanya ageLOC True Face Retinol Peptide ini, saya excited. Kenapa saya excited? Karena saya tahu yang New Skin keluarin ini pasti safe. Ya, yang New Skin keluarin ini pasti safe. Bukannya itu yang orang mau ya kan? Yang itu yang orang mau kan? Nih ya teman-teman ya, ageLOC True Face Peptide Retinol Complex ya. Jadi gini, orang udah tahu deh yang namanya retinol itu standar emas di dunia kecantikan. Tapi orang maunya dia safe, orang maunya ada hasil ya, maunya ada hasil, maunya itu safe, lalu tidak menyebabkan iritasi. Nah ini memang ya
kalau New Skin udah keluar, bilang dia akan keluarin ini, pasti pertama dia udah ada studi klinis. Ya, udah ada studi klinis. Maksudnya ada studi klinis itu apa? Nggak cuma soal di review loh, teman-teman ya. Kalau kita nonton di TikTok ini kan, aku akan review ya produk ini. Oh, bagus, bagus pakai gini-gini. Maaf, kita nggak ngomongin soal review orang-orang di dunia TikTok ya. Tapi yang kita ngomong tuh yang pertama studi klinis. Ya, kenapa? Karena kalau dia ngomongin studi klinis, berarti bisa dibuktikan secara sains, ada uji klinisnya, udah diberikan ke begitu banyak responden untuk diteliti, nggak cuma soal reviewer ya, karena kita nggak pernah tahu loh teman-teman, kalau reviewer itu TikToknya itu mungkin dapat barangnya free untuk habis itu dipakai untuk ngomong, dia sendiri pakai atau enggak kita nggak tahu loh. Tapi saya hari ini sharing sama teman-teman ya, saya bisa bilang saya memang udah pakai TrueFace, ageLOC TrueFace peptide retinol kompleks ini ya, dan saya melihat perubahan yang nyata di wajah saya. Tapi saya pun cuma seorang user teman-teman. Sebelum New Skin launch produk ini, udah ada studi klinisnya ke berbagai macam orang yang berbeda dengan latar belakang kulit yang berbeda-beda. Ya, dan hasilnya ini kalau teman-teman lihat ya, ada penelitian ekspresi genetiknya berarti ada ageLOC. Ingat, kalau udah ada ageLOC, itu berarti udah ada manfaat anti-aging. Nggak cuma ngomongin soal retinol loh teman-teman, tapi udah ada ageLOC-nya. Lalu kemudian udah ada uji klinis, lalu teman-teman lihat ya, ada uji keamanan di mata. Kenapa? Karena ini so safe, ya. Karena ini so safe, bahkan kita boleh pakai di area mata. Ya, kita boleh pakai di area mata. Saya ini orang yang males pakai krim mata, walaupun saya tahu saya suka begadang ya. Tapi saya bersyukur banget loh ada retinol ini karena so safe. It is so safe ya. Karena di luar sana ya pasti ada yang, oh hindari area mata buat menghindari iritasi, tapi karena ini begitu amannya, dia bisa dipakai di area mata. Ya, kemudian juga udah ada uji terhadap rasa menyengat, uji terhadap komedogenitas gitu ya. Uji paling penting itu safety ya. Kalau dipakai untuk jangka panjang itu aman apa enggak. Ya. Jadi kalau orang bilang ya, kalau misalnya kita bilang, "Oh, New Skin mau keluarin retinol," loh, orang langsung bilang gini, "Bedanya sama retinol di luar sana apa?" Apalagi teman saya ya, dia langsung bilang gini, "C, saya itu beli retinol tuh harganya 100.000. 100.000 loh, teman-teman." Saya langsung mikir ya, ya ampun 100.000 isinya apa ya? Nah teman-teman kalau teman-teman ngomongin retinol ya, bedanya apa retinol New Skin? Ya kenapa retinol New Skin itu berbeda? Yang pertama saya bilang ya, New Skin itu udah ada di industri skincare selama 40 tahun. Dan yang paling filosofi yang paling pakem dari New Skin adalah all of the good, none of the bad. Jadi kalau New Skin ngomongin all of the good, none of the bad, dia menjamin dia aman. Produknya kandungannya alami, kemudian bisa digunakan buat jangka panjang dan dia aman. Lalu sekarang karena di dalamnya ada ageLOC, dia memberikan manfaat anti-aging. Nah, sekarang saya bahas ya, bedanya retinol kita yang 1 juta sama yang harganya 100.000 itu apa? Pertama ya teman-teman ya, waktu kita membandingkan produk, kita harus membandingkan apple to apple. Ya saya langsung ketawa lah ya sama teman saya langsung bilang ini, aduh, lu nggak bisa bandingin brand gua sama brand di luar sana yang harganya 100.000 lah ya. New Skin itu udah 40 tahun di dunia skincare. Lalu kemudian lihat orang yang ajak ngomong ya. Kalau kulitnya itu kinclong lebih baik dan dia udah pakai New Skin berarti ada perubahan yang nyata. Ya, tapi yang paling penting ya, apa sih bedanya retinol New Skin? Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Apa sih bedanya retinol New Skin dibandingkan retinol di luar sana? Ya, ini saya langsung aja ya. Pertama kita ngomong soal kandungan, ya, kandungan ya. Kenapa? Karena New Skin punya New Skin ya, lihat aja ya. Makanya kenapa orang suka sebut retinol New Skin? Karena nama brandnya aja panjang. ageLOC, TrueFace, Peptide, Retinol Kompleks. Berarti yang pertama dia ada retinol. Ya, pasti dia perlu retinol. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih retinol itu sebenarnya apa? Ya, retinol itu sebenarnya memang turunan dari vitamin A. Ya. Nah, jadi sebenarnya orang udah tahu vitamin A itu kenapa penting dari zaman sejak Perang Dunia Pertama loh. Jadi ya ada historinya ya vitamin A. Kemudian vitamin A pun sudah digunakan dalam dunia dermatologi sejak tahun 1960. Nah, teman-teman, kenapa saya tuh dulu takut pakai retinol kalau bukan brand New Skin? Karena memang saya pernah baca review. Dia kenapa bilang ternyata kalau pakai retinol yang salah atau over retinol itu juga bisa berbahaya buat kulit. Waduh, itu yang bikin saya tambah takut ya. Tapi sejak New Skin keluar, New Skin punya, saya tenang. Kenapa?
Karena nih teman-teman lihat ya, ini ada sejarahnya kenapa retinol itu udah dikenal sama orang ya. Retinol itu udah digunakan orang ya. Retinol menjadi standar dalam masalah penuaan kulit. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, retinol itu molekulnya itu berbagai macam. Retinol itu udah berbagai macam ya. Jadi teman-teman lihat nih ya, retinol dan turunannya ya, retinoid dan turunannya ya. Kalau yang paling bagus, yang paling aktif itu namanya retinoic acid. Ya, kalau teman-teman mau dapat ya yang paling bagus itu namanya retinoic acid. Jadi ada retinoic acid, retinaldehyde, retinil ester dan retinol. Jadi kita nih sebenarnya New Skin itu bukan retinol aja loh ya. Nanti teman-teman akan tahu ya. Jadi sebenarnya kalau orang mau benar-benar ngedapatin manfaat daripada retinol, itu harus bentuknya itu retinoic acid karena is the purest form of retinol ya, the purest form of vitamin A. Tapi ya karena dia itu saking purenya, kalau langsung pakai retinoic acid di muka, dia akan menyebabkan iritasi. Ya, dia akan menyebabkan iritasi. Makanya ya ada turunan-turunannya. Maksudnya turunannya itu udah ada turunannya ya istilahnya kalau dalam dunia makanan ya. Dari tepung, tepung jadi roti, dari roti atau tepung jadi kue ya. Nah, tepung jadi kue habis itu atau gula dari gula ya. Kita lihatnya gula pasir habis itu dari sirup ya. Ada turunannya sampai kadang-kadang kita waktu makan kue kita nggak sadar itu tuh gula. Nah, sama. Retinoic acid pun dia ada turunannya. Nah, makanya ya kalau teman-teman baca aja di layar ya ada berapa turunannya ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gini ya, ini teman-teman lihat ya, retinil ester ya, saya kasih contoh retinol ester. Bentuk retinoid paling umum, bentuk retinoid paling umum. Lalu butuh 3 langkah untuk dikonversi ke retinoid acid ya. Terus teman-teman lihat yang paling bawah dong, tidak efektif tapi lembut ya, tidak efektif tapi lembut. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat TikTokers review retinol terus katanya gini, ini lembut banget tidak menyebabkan iritasi. Mungkin memang dia lembut, tapi belum tentu dia efektif. Ya apalagi kalau bahas yang harga 100.000 ya, udah lah ya itu udah turunan ke berapa ya. Lalu mau ngomong efektif, mungkin cuma memberikan kesan dia udah pakai serum, tapi yang teman-teman mau kalau teman-teman pakai skincare itu apa? Yang teman-teman mau itu kan efektif. Supaya teman-teman nggak usah keluar sana cari-cari lagi solusi skincare. Ya nggak sih? Ya yang kita mau itu kan yang kita pakai itu efektif. Jadi kalau kita nggak usah sibuk-sibuk cari atau terintimidasi kalau bisa dengar orang muncul di Reels atau TikTok, oh ini bagus ya. Yang kita mau itu sebuah garansi bahwa yang kita pakai itu ada hasilnya, ada manfaatnya, dipakai makin lama makin awet muda. Yang kita mau itu kan itu. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat muka saya ya, hari ini saya nggak pakai filter Zoom, saya nggak pakai, saya ini bare face, saya nggak pakai apa-apa. Teman-teman boleh lihat ya, ini kulit saya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, terus kemudian ya, kalau orang mau bilang, New Skin katanya udah 40 tahun, New Skin kok baru tahu retinol? Ternyata tidak loh Ferguso ya. Ternyata sejarah New Skin tuh udah pernah pakai turunannya retinol di skincare-nya. Tapi karena New Skin itu adalah perusahaan yang inovatif, dia terus-menerus meneliti ya, apa sih the best yang memang bisa memberikan efek anti penuaan untuk kulit kita. Nih teman-teman lihat ya sejarah New Skin ya. Ini New Skin tuh brandnya dulu seperti ini yang sebelah yang ada gambar pohon itu ya. Itu sebenarnya bukan pohon, tapi itu lambang air mancur karena dia selalu mau mencari fountain of youth ya. Jadi New Skin tuh memang dulu udah pakai produknya menggunakan retinil palmitate pada beberapa formula untuk membantu menenangkan kulit dan mendapatkan manfaat antioksidan. Lalu ingat loh, retinol itu adalah retinoic acid itu the purest form of vitamin A. Vitamin itu antioksidan loh. Jadi sebenarnya retinol itu antioksidan kalau retinolnya benar. Ya. Lalu kalau teman-teman tahu ya, New Skin itu ada rangkaian produk untuk yang kulit jerawat namanya Clear Action. Ternyata Clear Action Night Treatment itu udah menggunakan retinol yang distabilkan karena kemampuannya buat mengatasi kulit yang berjerawat. Jadi kalau teman-teman di sini join ya, tanya retinol New Skin boleh nggak, aman nggak dipakai untuk kulit yang berjerawat? Aman, karena sebenarnya Clear Action Night Treatment itu dulu udah menggunakan ada di Clear Action Night Treatment itu udah menggunakan retinol yang distabilkan. Ingat loh, yang stabil pasti lebih baik karena konsisten ya. Nah, sekarang New Skin itu sudah ada sejarahnya. Jadi sebenarnya New Skin itu memang benar-benar mengukuhkan diri dalam dunia skincare. Karena memang dia udah pakai kandungan ini, tapi orang nggak tahu ya. Nah, sekarang New Skin
dia keluar lagi dengan inovasi terbaru yaitu H-Lock peptide ini ya, peptide retinol kompleks. Bedanya tuh apa? Teman-teman tadi udah lihat ya, ternyata retinol tuh banyak bentuknya. Dan untuk mendapatkan retinol yang efektif harus retinoik acid. Tapi bagaimana caranya itu supaya dia enggak mengiritasi. Nah, ini ya teman-teman ya, New Skin itu dengan teknologi dan penelitiannya itu dia bisa menemukan yang namanya retinoic acid ester. Retinoic acid ester ini sebenarnya itu ester dari asam retinol. Sebenarnya teman-teman nggak usah hafal ini semua sih, tapi saya cuma mau cerita, New Skin itu bisa menemukan yang namanya itu retinoic acid ester yang dia itu mirip sama pure retinol. Pure retinol, ya dia itu yang benar-benar mirip seperti pure asam retinol, retinoic acid, tapi tidak menyebabkan iritasi. Ya, dia udah bentuknya itu udah pure, ya, dia asam retinoat, tidak perlu diubah, dan dia itu tidak menyebabkan iritasi. Lalu tidak menyebabkan phototoxicity. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi dia tuh kalau dipakai di siang hari itu aman, sebenarnya itu aman. Memang retinol kita dipakainya itu dianjurkan itu di malam hari, tapi dipakai di siang hari pun aman. Saya udah coba aman, ya. Tapi memang kalau buat lebih amannya lagi, pakainya di malam hari aja sebagai serum. Ya, jadi kalau ditanya retinol ini apa? Serum, ya. Di mana-mana yang namanya retinol itu pasti serum. Ya, pasti serum. Berarti kalau yang namanya serum dipakainya itu setelah membersihkan wajah dan toner, lalu pakai serum, kemudian kita lanjutkan lagi dengan moisturizer, ya. Atau misalnya ada pakai serum yang lain, boleh lanjutkan dengan serum yang lain lalu kemudian moisturizer. Lalu kemudian yang New Skin nggak cuma bilang dia itu find the purest retinoic acid yang tidak menyebabkan iritasi, tapi dia memastikan bahwa retinol yang teman-teman pakai itu retinol yang distabilkan. Karena kenapa, teman-teman? Yaitu ya, untuk mendapatkan kandungan yang paling pure dan dia itu aktif, ya, belum tentu dia stabil. Ya, bisa langsung cepat menjadi bentuk yang lain ya, turunannya ya. Jadi New Skin memastikan retinol yang teman-teman pakai itu nggak cuma pure retinoic acid, nggak cuma tidak menyebabkan iritasi, tapi dia itu retinol yang distabilkan. Maksudnya retinol yang distabilkan itu apa? Berarti kandungannya itu stabil, teman-teman nggak usah takut. Ini kandungannya stabil. Teman-teman pakai sampai pump terakhir pun dia masih tetap bekerja untuk deliver result di kulit kita, ya, untuk deliver result di kulit kita, ya. Nah, teknologi yang memerangkap bahan aktif, dia bisa kunci bahan aktifnya, lalu meningkatkan kinerja bahan kandungan melalui struktur kimia yang unik, ya. Jadi kenapa retinol kita berbeda? Itu ya, pertama dia bisa menemukan HPR, ya, retinoic acid ester yang bentuknya itu udah seperti pure retinoic acid, tapi dia tidak menyebabkan iritasi. Kenapa? Karena pure retinoic acid itu biasanya mengiritasi. Ini tidak menyebabkan iritasi, lalu kita punya retinol itu retinol yang udah distabilkan. Jadi kandungan aktifnya itu pasti akan bekerja sampai dengan tetes terakhir, ya. Nah, retinol itu udah dikenal, ya, dia membantu menghaluskan kulit yang kasar, membantu mengurangi kerutan, membantu meratakan warna kulit atau hiperpigmentasi, di mana ini masalah kebanyakan orang. Kalau anak muda pengennya kulitnya halus, kalau misalnya udah makin menua pengennya mengurangi kerutan, lalu pengen meratakan warna kulit, ya. Tapi kita punya retinol ini amazing loh, bisa bikin kulit itu lifted up juga. Itu loh yang amazingnya, itu bisa bikin kulit kita lifted up. Ya, nah sekarang kan di mana-mana dibilang retinol itu paling bagus paduannya itu sama peptide. Nah ya, New Skin itu sebenarnya udah punya 2 produk loh yang pakai peptide. Ya, New Skin itu udah punya 2 produk yang juga pakai peptide. Namanya True Face Line Corrector. Ya, ini memang udah pakai peptide. Ya, ini udah pakai peptide. Ini ya tadi saya bilang ya. Ini udah pakai peptide. Lalu kolagen kita juga udah ada peptide. Tapi teman-teman tahu nggak, teman-teman, ini ya, ini peptide ya, peptide ya. Teman-teman boleh baca ya di layar ya. Peptida adalah rantai pendek asam amino, sedangkan protein adalah rantai panjang asam amino. Ya, jadi teman-teman, kita tuh butuh protein. Makanya kenapa kalau yang ikut program PR90 disuruh makan protein. Karena protein itu bahan dasar buat regenerasi sel. Nah, ternyata protein itu adalah rantai panjang asam amino. Nah, peptida itu adalah rantai pendek asam amino. Jadi, teman-teman, kenapa peptida itu bagus? Karena peptida itu adalah rantai pendek asam amino. Lalu orang bilang, kalau gitu bedanya sama True Face Line Corrector sama peptida yang ada di kolagen apa dong?
Ternyata teman-teman di dunia ini banyak banget yang namanya itu peptida. Ya, yang namanya peptida itu ternyata banyak teman-teman. Jadi peptida yang ada di True Face Line Corrector dengan peptida yang ada di dalam retinol itu berbeda. Nah, di dunia itu begitu banyak ya, ratusan macam peptida. Lalu Nu Skin, jadi gini ya, ternyata ya teman-teman ya, waktu orang di luar sana bilang, oh perpaduan yang paling bagus dengan retinol itu adalah peptide, ternyata peptide itu banyak macam. Gimana cara kamu menentukan peptide yang paling bagus kandungannya sama retinol? Di sini canggihnya yang namanya perusahaan Nu Skin ya. Nu Skin ini adalah Nu Skin ini adalah perusahaan yang udah terdaftar di New York Stock Exchange. Lalu Nu Skin itu yang paling canggih menurut saya itu dia tidak cuma ngomong tapi dia selalu melakukan penelitian. Jadi kenapa Nu Skin baru sekarang launching retinol? Karena memang dia membutuhkan waktu untuk meneliti. Nggak cuma retinolnya loh teman-teman, tapi untuk menemukan the best peptide untuk dikombinasikan dengan retinol dan mengenhance hasil daripada retinol itu perlu peptide yang khusus. Nggak cuma soal orang bilang peptide aja, karena peptide itu banyak macam. Nah, di sini karena Nu Skin selalu dia fokus di R&D. Dia bisa invest di machine learning ya, dan dia AI. Jadi gini ya teman-teman ya, bukan kita punya retinol itu diproduksi pakai AI loh. Bukan loh. Bukan retinol kita itu diproduksi pakai AI. Enggak. Tapi Nu Skin itu menggunakan teknologi AI untuk mengolah data. Untuk mengolah data dari segitu banyak peptida, peptida mana yang the best kandungannya itu kalau di pairing sama retinol yang memang udah kita mau pakai. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak jangan bilang, memang benar ya, ini menggunakan teknologi AI. Tapi bukan produksinya ini menggunakan teknologi AI. Tapi Nu Skin bisa pakai teknologi AI untuk mengolah data. Mana peptide ya, mana peptide yang the best untuk dikombinasikan dengan retinol yang bisa memberikan hasil. Ya teman-teman. Nah, karena pakai teknologi AI ini, Nu Skin itu bisa menghemat waktu riset dari yang tahunan itu menjadi cuma bulanan. Ya, Nu Skin itu adalah perusahaan yang udah diketahui mereka tahu kandungan mana yang the best, kandungan nature mana yang the best yang untuk dipakai di produk mereka. Ya, nah jadi teman-teman AI-nya itu dipakai untuk mengolah data. Waktu mereka udah tahu kandungan peptida mana yang paling bagus yang ada hasilnya, dikombin dengan retinol kita, ditemukan, oh ternyata peptida yang terbaik itu adalah yang namanya oligopeptide ya. Jadi kita nggak cuma sekedar ngomong peptide tapi oligopeptide ya. Jadi kalau tadi retinol udah dibilang retinol tuh punya benefit untuk menghaluskan kulit, menyamarkan noda-noda wajah, menghaluskan wajah. Oligopeptide ini juga ya, kalau pakai oligopeptide manfaat yang terlihat adalah garis halus, tekstur, pori-pori, pigmentasi bekerja cepat ya. Dan dia itu ya, oligopeptide kita ini terkenalnya adalah dia menguatkan retinol yang ada di dalam kandungan sini ya. Dia membantu meningkatkan kemampuan retinol untuk mempengaruhi komponen utama kulit halus tanpa awet muda hingga 400%. Ya waktu kita kira retinolnya udah keren, oligopeptide-nya udah keren, teknologi AI-nya udah keren, yang buat saya jauh lebih keren itu adalah di dalamnya ini udah ada H-Lock blend. Kalau udah ada H-Lock, jadi gini ya teman-teman ya, jadi gini ya teman-teman ya, kalau retinol itu udah keren, ternyata oligopeptide-nya udah keren, tapi menurut saya yang keren itu ada H-Lock-nya. Enhance lagi anti-aging-nya. Lalu kemudian ada jojoba dan 4TB ya, yang kandungan ini menenangkan dan melembabkan kulit. Jadi kita nggak cuma, kalau kalau orang bilang ya, kalau misalnya orang review ya, mereka punya retinol katanya lembut apa-apa ya, sebenarnya saya mau ngomong apa? Aduh teman-teman pakai enhancer new skin juga udah lembut, kulitnya tenang, calm. Tapi the real retinol dia harus deliver result, nggak cuma soal menenangkan dan melembabkan kulit, tapi dia harus deliver result ya, dia harus deliver result. Menurut saya itu yang paling paling keren ya, menurut saya itu yang paling keren. Lalu kalau misalnya orang bilang ya, jadi kalau misalnya orang udah bilang ya, oh gitu ya bagus ya, terus yang keren dari Nu Skin itu ya dia terbukti secara klinis ya, dia terbukti secara klinis. Maksudnya terbukti secara klinis itu apa? Nggak cuma sekedar dikasih ke leader ya. Kalau teman-teman lihat Nu Skin punya IG itu kan ada udah banyak tuh distributor Nu Skin pakai. Teman-teman sebelum dikasih ke Nu Skin distributor udah diuji secara klinis. Teman-teman lihat ya. Saya nggak akan bacain, tapi teman-teman lihat aja di layar ya. Setelah 1 minggu, 87%, 80%, 80%, 83%, 80%, 87% setuju, 80% peserta sepakat, 80% setuju ya.
Ya kalau udah di atas 80% efektif nggak efektif. Ini lagi ya terbukti secara klinis. Ya terbukti secara klinis. 97 setelah 80 setelah 8 minggu 97%, 93%. Jadi kebanyakan respondensi itu diuji secara klinis itu memang mendapatkan manfaat yang selama ini kita klaim. Manfaat apa? Pori-pori lebih halus, tampilan wajah lebih kulit lebih cerah, membuat awet muda, tampak bercahaya dan bersih, tampak lebih muda dan kenyal, kerutan lebih sama, noda hitam tersamarkan, meningkatkan elastisitas ya teman-teman ya. Nah, ini udah jadi sebenarnya udah teruji secara klinis. Ya, ini yang menurut saya berbeda. Ya, bukan cuma soal sekedar kasih TikToker buat review atau kasih bahkan kasih distributor New Skin sendiri buat pakai enggak loh. Ini loh, sebelum itu semua dikeluarkan ke pasar, New Skin udah uji secara klinis. Menurut saya ini yang paling penting. Kasih ke berbagai macam nih. New Skin melakukan studi internal selama 8 minggu yang melibatkan 31 peserta pria dan wajah berusia 35-70 tahun. Range-nya loh teman-teman, untuk menggunakan produk ini. Ya, uji klinis ini yang penting. Ya, uji klinis ini yang penting. Untuk kemudian habis itu New Skin bisa klaim. Kenapa Anda bisa suka? Nah, manfaatnya banyak ya. Membantu mengurangi ya. Saya rasa teman-teman kalau belakangan ini suka dikirimin soal retinol ya, ini manfaatnya banyak ya. Ini manfaatnya banyak. Nah, sekarang pengen nggak lihat testimoni saya sendiri? Jadi memang saya ini waktu saya ke convention Korea ya, saya memang satu hal yang bikin saya excited itu adalah soal retinol ini. Saya pun sebenarnya nggak cari tahu sih sebenarnya. Sebenarnya jujur ya teman-teman ya, saya itu bahkan nggak cari tahu emang retinol New Skin tuh bedanya di mana ya. Cuma saya tahu lah ya, kalau retinol di luar sana orang udah ngomong bagus, tapi kalau New Skin yang keluarin pasti lebih bagus. Ya, dan kemudian waktu itu saya dengar ya, dia itu retinol New Skin ini udah launching di Taiwan, cuma dalam waktu berapa jam itu sold out. Cuma dalam waktu 4 jam sold out. Lalu habis itu kemudian nggak berapa lama New Skin launching di Thailand, itu cuma dalam waktu berapa jam sold out. Ya jadi teman-teman ya kalau masih mikir-mikir ya, maaf loh, hari Senin itu kita begitu ngomong tanggal 11 November itu mungkin langsung bisa sold out. Ya, mungkin langsung bisa sold out. Ya, jadi kalau teman-teman masih mikir ya, udah banyak negara yang begitu mereka ngomongin retinol ini, dia langsung sold out. Ya, nah, jadi waktu saya dengar itu saya langsung penasaran, saya pengen pakai. Terus saya tahu ya, kalau pakai satu muka ya, nanti orang bilang lah, efek cahaya lah, oh atau apalah ya. Jadi saya pakai half face. Jadi kalau teman-teman lihat baik-baik nih muka saya di layar ya, kalau teman-teman lihat baik-baik muka saya di layar ya, saya pakai half face. Ya, jadi yang saya pakai retinol itu sisi sini. Saya udah pakai selama 6 sampai 7 minggu ya ini. Saya udah pakai jadi ini ya, teman-teman lihat ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ya, jadi kalau teman-teman lihat baik-baik ya, muka saya sini ya. Ya, kalau teman-teman lihat baik-baik ya, muka saya itu sebenarnya dipakai half face, sisi sini yang dipakai half face. Karena waktu itu saya dengar sharing salah satu leader Taiwan, masih cantik loh. Leader Taiwan ini ya, dulu itu adalah seorang selebriti di dunia acting Taiwan. Tapi dia meninggalkan profesinya ya. Yang kita tuh pikir kita pengen jadi selebriti, kita pengen jadi aktris, ya, tapi dia meninggalkan profesinya untuk menjalankan bisnis Nu Skin ya. Dia seorang aktris loh teman-teman, muncul di majalah di Taiwan ya. Dia berani buat pakai retinol ini half face. Jadi saya terinspirasi, saya pun pakai half face. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, muka saya yang sini dipakai half face selama 7 minggu. Ya teman-teman, saya sharing ya. Saya ini udah pakai rutin itu saya pakai Lumispa seminggu 2 kali Galvanic Spa. Kemudian saya pakai Agelock Boost. Saya pakai semua wajah. Terus yang lebih canggih lagi saya pakai True Face Essence Ultra ini juga satu wajah. Tapi yang saya lebih kaget lagi ya teman-teman, tetap ada perbedaan di bagian yang cuma dipakai retinol. Itu yang bikin saya amazed ya, bikin saya amazed dan saya excited. Kalau buat saya sebelum saya sharing ke orang ya, kenapa saya excited? Karena buat saya ada harapan untuk saya lebih awet muda lagi. Benar. Jadi yang bikin saya excited itu adalah ada harapan untuk saya itu lebih awet muda lagi. Lalu bisa dipakai di area mata, bisa dipakai di area leher. Ya, karena buat ngangkat leher itu susah loh. Nah, sekarang teman-teman mau nggak lihat testimoni saya ya? Ini testimoni saya. Oh, sorry ya. Ini. Nah, ini testimoni saya. Teman-teman perhatiin ya. Ini video ya. Jadi yang dipakai ini teman-teman lihat ya. Ini adalah video. Jadi saya play ya videonya ya. Ini kenapa begini? Oh, sorry ya. Nanti
Oke, ini kayaknya ada sedikit kesalahan deh. Oke, bentar ya, saya langsung putarkan. Ini iya, ini kenapa begini ya? Sorry ya. Oh, oke. Karena ada sedikit masalah teknis dengan videonya, ya. Nanti saya akan bagikan aja. Saya akan bagikan eh, setengah wajahnya ya, perubahan setengah wajahnya. Ya, tapi di sini saya mau tunjukin selain saya ada juga beberapa leader di sini yang udah pakai ya. Ini mereka pakai full face ya, mereka pakai full face. Ada leader kita ya, Latina Harjono. Ya, teman-teman lihat ya, umur 52 tahun, tapi dengan menggunakan retinol hanya dalam waktu 4 minggu bisa terlihat perubahannya ya. Kalau teman-teman lihat ya, flagnya itu memudar. Lalu kalau saya lihat tuh tekstur wajahnya, teman-teman kalau lihat garis halusnya itu lebih rapih. Garis di area kantong matanya loh, karena saya tahu loh Latina ini orangnya suka begadang. Ya, jadi teman-teman lihat area matanya. Ya, teman-teman lihat area matanya. Ya, wow. Terus kemudian teman-teman lihat, nah ini ada Kak Helen ya yang memang udah punya masalah flek bertahun-tahun dan dulu punya history menggunakan obat dokter, fleknya itu bisa memudar. Tapi emang kalau ketemu Kak Helen asli usia 57 tahun ya orang tuh nggak nyangka kalau dia tuh usia 57 tahun. Ya. Dan sekarang kulitnya makin hari makin awet muda. Lalu teman-teman ya, nah ini salah satu leader juga yang sangat peduli dengan skincare ya, sesama pejuang skincare lah, yaitu Clara Clara Emi ya, dia pakai 2 minggu loh. Teman-teman kalau perhatiin ya, flek itu saya nggak bilang flek hilang ya, saya bilang fleknya itu bisa memudar, kulit lebih cerah. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, itu tekstur wajah, garis halus dan area matanya Emi itu beda banget ya, cuman dalam waktu 2 minggu ya, cuman dalam waktu 2 minggu ya. Nah kemudian kalau misalnya ditanya kalau buat kulit jerawat nggak, ini juga ada leader ya yang mempunyai harapan setelah area jerawatnya itu dipakai retinol aman ya. Lalu kalau orang bilang ya cowok boleh nggak pakai, saya tuh malah bingung loh teman-teman ya. Saya tuh pengen tanya teman-teman deh, cowok punya kulit nggak? Punya ya. Jadi selama orang itu punya kulit ya, selama orang itu punya kulit ya, ya boleh pakai retinol ya. Kalau jadi sebenarnya pertanyaannya bukan cowok atau cewek boleh pakai retinol, siapa yang boleh pakai. Selama kita itu punya kulit dan kita mau lebih sehat awet muda, kita boleh pakai retinol. Nah, sebelum saya lanjut ke share testimoni, ya saya tunjukin video saya dulu ya, sebentar ya, sebentar. Oh enggak deh, gini aja deh, nanti yang video saya itu yang half face, saya akan kirimkan ke leader masing-masing, jadi nanti boleh minta ya. Nah, kemudian sekarang saya mau yang undang yang lebih grace lagi, yaitu eh, para leader yang udah pakai retinol dan benar-benar ngerasain perubahan di wajah mereka. Ya, untuk yang pertama saya ingin mengundang, ya ini keren banget ya, Cifoni umur 50 tahun. Ya, ini loh foto di kamar mandi loh. Gak usah keren-keren teman-teman, foto di kamar mandi aja, tapi bisa lihat setelah dia pakai True Face Retinol Peptide selama 7 minggu itu mukanya beda ya. Oke, thank you teman-teman. Kita undang Cifoni. Yuk Cifoni. Nah, orangnya udah muncul ya. Bentar. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Gimana? Saya tadi bagus ya tadi cerita apa sharingnya si Shirley ya, saya sampai apa namanya terpana gitu ya. Terus mata tuh nggak lepas dari ini. Perkenalkan saya Foni ya, benar usia saya 50 tahun. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh sistem untuk saya bisa berbagi pengalaman saya bersama It's Lock True Face. It's Lock True Face Retinol Peptide Kompleks panjang ya, tapi hasilnya memang luar biasa teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman perlu ketahui ya background saya itu ya, background saya sebelum saya kenal New Skin. Jadi saya ini sebenarnya memang suka yang namanya perawatan-perawatan yang bisa bikin saya tuh cantik gitu ya. Pasti semua tuh pingin cantik, pingin cakep ya. Nah, tapi saya ini tipenya juga tipe yang penakut teman-teman gitu ya, penakut dengan hasil-hasil yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada yang kandungan-kandungan yang aneh-aneh itu saya itu benar-benar takut banget gitu. Kemudian saya juga berpikir soal ini ya, soal apa namanya produk
produk yang apa namanya soal harga itu saya juga pikirin. Jadi yang pertama ya saya takut sama yang aneh-aneh, yang kedua ya saya takut sama yang mahal-mahal gitu ya, apalagi udah mahal nggak ada hasil gitu ya. Nah kemudian jadi karena itu sejak saya sebelum kenal dengan New Skin, saya itu pakai produk-produk yang brand lokal aja gitu, yang biasa-biasa aja. Dan kemudian cerita saya tentang retinol ini itu bermula dari waktu itu beberapa bulan yang lalu saya ngikut nih sama teman-teman ke New Skin Convention yang ada di Korea itu ceritanya, termasuk sama Shirley juga gitu ya. Tapi waktu itu saya benar-benar walaupun saya itu suka produk kecantikan ya, tapi saya nggak secanggih Shirley deh gitu ya. Saya tuh nggak terlalu suka ngikutin yang kekinian itu saya nggak suka ngikutin. Jadi terus terang teman-teman soal retinol itu saya nggak ngerti gitu ya. Nah terus tapi karena ini produk baru, saya tuh dengar teman-teman yang pada berangkat itu ngomongnya retinol apa gitu. Tapi saya juga nggak cari itu apa gitu ya. Karena saya cuma simpel aja karena New Skin itu saya udah ngerasain sebelumnya hasilnya seperti apa. Akhirnya karena saya ini produk baru, saya yakin New Skin pasti produknya bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk saya membeli juga gitu ya, coba. Singkat cerita sampai di Indonesia waktu itu Shirley juga kasih saya masukan, Foni pakai separuh gitu ya. Oh iya pakai separuh. Tapi ini saya ini juga nggak kepikir juga gitu ya, nggak nanya gimana gitu ya. Sampai di Indonesia teman-teman ini nih langsung saya ambil, saya buka, saya tuang gitu kan ya. Saya teplok gitu ya. Saya tuh nggak ngerti ini apa gitu ya. Pokoknya saya anggap itu kayak krim-krim biasa lah ya, kayak serum biasa. Saya taruh di sini di kantong mata, di bawah mata, di sini semua sampai leher-leher gitu teman-teman ya. Sampai kemudian tapi waktu itu saya ngerasa kok kayaknya nggak ada beda ya, karena saya itu merasa nggak ada beda, cuman kayaknya kayak mungkin agak sedikit glowing gitu ya, tapi saya nggak ngeh waktu itu masih nggak ngeh. Sampai kemudian hari Selasa kemarin ya Mbak Tika cerita tentang retinol, saya kaget, ternyata di luar sana retinol itu berbahaya, ada yang berbahaya, maksudnya nggak boleh dipakai di sembarangan tempat kan gitu loh. Jadi saya itu cerita sama sama mentor saya kan gitu loh, apalagi saya diketawain kan gitu kan. Untung ya saya itu pakai yang namanya retinolnya si New Skin gitu ya, jadi aman, bener-bener aman. Dan teman-teman tahu saya itu yang pada akhirnya setelah 7 minggu kemudian saya penasaran ini, saya foto lagi, saya coba amatin lagi, ternyata memang benar teman-teman. Yang saya rasakan tuh ketika saya bangun pagi itu saya ngerasanya tuh memang saya ngerasain tuh kulit saya tuh jadi lebih lebih kenyal, terus lebih kenceng, terus lebih pori-pori saya yang terutama di daerah pipi ini kan agak besar-besar ya, itu jadi lebih rapi lah gitu loh. Kemudian yang pokoknya intinya tuh warna kulit saya juga lebih rata, dan pokoknya intinya saya tuh merasa jadi jauh lebih cantik gitu teman-teman ya. Dan jadi saya merasa jadi lebih muda dari usia saya berkat retinol ini teman-teman. Terus ini teman, oh ya, yang saya suka lagi dengan retinol ini teman-teman adalah saya itu orangnya senang yang praktis gitu ya. Ya saya memang rajin pakai Galspat teman-teman ya gitu. Tapi saya rasa itu karena satu keharusan yang memang harus saya pingin gitu loh ya. Jadi saya usahakan, tetapi retinol ini membuat saya seperti yang kata Ceri tadi ya, retinol ini memang luar biasa. Saya senang banget kenapa? Karena retinol ini bagi saya itu praktis teman-teman. Ya, praktis, hemat gitu karena apa? Karena dipakai cuma satu kali sehari kan ya. Dan hasilnya tuh jos banget gitu ya, karena jadi saya merasa ini jatuhnya tuh lebih murah gitu loh menurut saya ya. Terus yang paling luar biasa lagi itu aman, nggak bikin muka saya merah kayak kepiting rebus, nggak bikin kulit saya jadi menipis dan sebagainya. Dan luar biasanya juga ini nyaman banget dan beda dengan retinol di luaran sana yang ceritanya dari teman-teman saya tuh ya, yang katanya bahaya, nggak boleh pakai tiap hari dan sebagainya. Plus saya yakin ini yang luar biasa teman-teman, karena retinol kita ini adalah mempunyai teknologi age lock, itu yang nggak dimiliki oleh retinol di luar sana. Jadi teman-teman
dengan merasakan retinol, efek retinol ini ya, saya sangat optimis sekali bahwa retinol kita ini benar-benar bisa jadi solusi untuk kita yang mau cantik dan awet muda, dan juga untuk teman-teman kita di luar sana. Jadi teman-teman, nggak usah panjang-panjang lagi. Ayo teman-teman, kita harus cepat spread ya info ini ke teman-teman kita yang lainnya. Demikian sharing saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk full house. Terima kasih. Salam retinol. Thank you Cifoni. Ya, kita lihat ya. Cifoni perubahannya memang nyata banget. Apalagi udah pakai 7 minggu ya, 7 minggu. Nah, yang berikutnya, jadi Cifoni tuh mengalami perubahan di tekstur wajah, pori-pori. Teman-teman juga lihat lebih awet muda setelah 7 minggu ya. Orangnya ngomong langsung, mukanya udah langsung kelihatan. Nah, berikutnya juga adalah seorang leader yang saya pengen undang ya, yang menurut saya testimoninya amazing ya. Kemudian kalau kenapa saya minta tolong leader berikut ini untuk sharing dengan kita, karena dia punya sejarah dengan noda-noda hitam, ya, flek, lalu sejarah pengobatan, ya. Tapi dia menemukan yang orang selalu pikir kalau buat flek itu pasti bisa habis duit banyak ya. Tapi dia menemukan pertolongan di kita punya retinol, ya. Oleh karena itu saya ingin undang dia untuk sharing dengan kita. Mari kita sambut Kristila Meta Krisna ya, usia 48 tahun. Nah, teman-teman lihat nih orangnya ya. Oke. Ini adalah Meta ya. Ini testimoninya. Nah, oke, kita undang Meta buat sharing. Halo Meta. Halo, halo, selamat pagi semuanya. Wah, thank you ya, share. Teman-teman, mohon maaf ya, hari ini saya belum mandi. Tadi pagi saya baru pulang lari, jadi nggak keburu ya. Tapi ya emang ini kebiasaan saya setiap hari ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya sistem ya. Nama saya Meta dan teman-teman saya tuh memang dari kecil memang hobinya berolahraga ya. Saya tuh besar di sebuah pulau yang namanya Ambon. Jadi di Ambon itu nggak ada banyak kegiatan. Setiap pagi kita kerjanya ke laut lah gitu. Jadi keluarga saya sudah terbiasa dari kecil itu untuk olahraga outdoor. Mulai lari, berenang, tenis, nyelam ya. Pokoknya semuanya itu outdoor gitu. Dari kecil gitu. Ya jadi kulit saya itu selalu terpapar matahari gitu ya. Apalagi dulu saya juga punya jerawat yang parah gitu ya. Dan itu pokoknya setelah karena dulu saya pakai obat dokter dan begitu lepas obat dokter tuh saya jerawatnya parah banget gitu. Ya jadi abis itu saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai banyak apa ya produk-produk kecantikan jujur. Saya nggak terlalu ngurus muka ya. Ya tapi saya ngurus badan. Oke. Nah, jujur saya udah coba segala macam perawatan ya karena begitu saya mulai menua nih bukan hanya garis-garis penuaan ya, tapi yang paling parah bagi saya adalah flek hitam dan melasma saya nih. Bayangin ya muka saya jelek banget nih. Oke, nah jadi saya tuh udah coba segala macam perawatan ya. Saya maunya langsung yang cepet aja gitu. Jadi saya udah laser dari segala macam ya, dari segala laser ya. Saya udah kali mungkin udah lebih dari 10 kali ya saya laser di kalau di Jakarta pasti tahu ya yang depannya R belakangnya H. Ya, itu kalau sekali laser kurang lebih sekitar 2,5 juta teman-teman ya. Saya juga sudah pernah laser yang PicoSure Plus yang paling canggih ya, itu di klinik namanya di Senopati itu sekali laser 7 juta ya. Jadi saya udah jalanin itu karena saya udah nggak tahu gimana caranya lagi, oles-oles kayaknya udah nggak mempan deh muka saya yang badak ini gitu. Nah, untuk pertama kali saya diperkenalkan oleh retinol, jujur saya agak-agak skeptis karena sepengetahuan saya adalah kalau saya pakai retinol ya jadi saya udah segala macam udah piling-piling ke dokter ya, setiap kali habis piling pasti dokternya bilang nggak boleh kena matahari ya. Habis laser pasti dokternya bilang nggak boleh kena matahari ya. Ya saya sih nggak pernah dengerin ya, besok saya udah lari lagi gitu. Ya jadi apa namanya ritual saya tuh kayaknya nggak memungkinkan lah saya gitu untuk pakai retinol. Sementara saya tiap hari berada di bawah terik matahari gitu. Nah jadi saya agak-agak skeptis jujur ya waktu saya pakai. Terus saya foto wajah saya, udahlah saya foto-foto aja gitu kan. Begitu saya lihat perbedaannya. Saya sampai bilang, nah ini muka gue gitu ya. Saking saya nggak percaya banget gitu perbedaannya bisa sampai kayak gini gitu. Jadi teman-teman bagi saya retinol itu bagus banget. Nggak ada efek merah-merah, gatel-gatel, nggak ada. Oke, kalau retinol luar sana kan mungkin ada efek-efek seperti itu ya. Saya nggak ada sama sekali ya, pagi-pagi saya masih bisa kena matahari walaupun memang saya pakai sunblock ya, dari dulu juga saya pakai sunblock gitu. Ya pastinya sunblocknya Nuskin. Tapi
Benar-benar retinol ini bagi saya luar biasa banget deh gitu. Jadi, karena saya excited, saya sharing-sharing ya. Jujur saya dikasih jatah 10, saya udah hampir double ya, saya juga nggak tahu mau ngambil jatah dari mana ya teman-teman ya. Tapi ini produk bagus banget ya, bagus banget. Ya bahkan, kemarin saya, tadi pagi saya baru closing juga ya di GBK gitu. Karena ini benar-benar luar biasa banget ya. Teman saya bilang, "Oh saya udah pakai Dior." Saya bilang, "Saya sih nggak tahu ya Dior kerennya kayak gimana, tapi retinol saya lihat nih mukanya," gitu aja deh. Ya teman-teman ya. Jadi untuk Anda yang masih belum closing ya, gila ini kesempatan luar biasa banget, jangan lewatkan, harus full 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 house ya teman ya. Dan, bener-bener luar biasa banget, saya aja nggak nyangka gitu muka saya bisa kayak gini gitu. Jadi, semoga ya kalau Anda masih berpikir-pikir untuk beli ya, nanti setelah tanggal 10 ya, Anda jelek sendiri ya, karena pasti semuanya yang udah pakai retinol pasti akan lebih cantik, lebih glowing ya setelah tanggal 10 nanti. So jangan sampai kelewatan, itu cara saya jualan sama teman saya tadi pagi, kalau lu nggak mau beli nggak apa-apa, nanti kalau gue cantik, cantik sendiri, kalau jelek jangan salahin saya, langsung closing. Thank you teman-teman. Bener banget loh kata Meta ya. Thank you ya buat Foni dan Meta ya. Tapi bener banget, karena ini launch terbatas ya. Kayak saya bilang ya, Taiwan sold out dalam berapa jam, Thailand sold out dalam berapa jam, Malaysia kemarin juga udah sold out ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nggak percaya, nggak apa-apa. Nanti tinggal teman-temannya, wah muka teman-temannya itu awet muda. Ya kemudian kita lihat lah ya, kalau Meta yang paling skeptis aja, ya dia bisa menemukan hope ya melalui Age-Lock through Face Peptide Retinol. Kenapa kita nggak partisipasi ya partisipasi dalam soft launching ini ya, supaya kita ada harapan untuk kulit lebih cerah, nggak cuma sekarang tapi masa depan. Oh ya teman-teman, ini retinol kita kenapa saya bilang aman ya. New Skin berani klaim di belakangnya ya. New Skin berani klaim bahkan di dalam skincare retinol ini pun mereka menerapkan standarisasi yang namanya 6S. Kalau standarisasi 6S itu berarti dari pemilihan bahan baku, ya tadi saya bilang ya, retinol yang distabilkan, ya studi klinis, keamanan, semua ada penelitiannya. Dan aman dibuat dipakai jangka panjang. Ya, jadi teman-teman, saya harap sharing saya ini membantu teman-teman semua ya. Saya pun excited ya. Saya pun excited dengan launching ini karena saya udah nggak sabar. Setiap pagi ya, saya itu cuma kasihan sama kulit saya yang sebelah kiri yang nggak dipakai retinol. Ini kulit bener-bener nggak pernah dapat retinol. Jadi setiap pagi ya, yang ini kok ya ampun warnanya lebih cerah, yang ini kasihan. Jadi saya pun udah nggak sabar karena saya udah janji saya akan pakai setengah wajah ini sampai soft launching. Setelah itu saya udah bisa pakai satu wajah. Ya awalnya saya pikir pakein ini aja, ini di stok pemakaiannya ya. Tapi setelah saya lihat efeknya, ya udah nggak usah. Pakai aja dua-duanya nggak masalah deh gitu ya. Semua ada kesempatan untuk mendapatkan kulit lebih cerah atau mendapatkan skin goals ya melalui Age-Lock True Face Peptide Retinol Complex ini ya. Jadi pastikan sekarang teman-teman mendengarkan saya, tapi setelah sesi ini ya teman-teman ya, semuanya bisa berpenampilan lebih punya kulit lebih sehat, lebih awet muda ya, dan mendapatkan skin goals yang teman-teman inginkan. Mari kita sapu bersih ya, sapu bersih launching retinol di Indonesia ini dan kita tunjukkan kenapa retinol kita berbeda. Oke, thank you teman-teman. Saya kembalikan ke MC pagi hari ini, Julia. Thank you semuanya.